Halo dulu Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Breakthrough tahun 2021. Oke lah dulu tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang penembak jitu yang sedang berkamuflase. 也知道格拉先生是金三角有名的大盗。 DP 给我，你放心好了，我会让他的家。 Mereka ditugaskan untuk menjebak salah satu gembong narkoba yang berada di daerah segitiga emas Asia Tenggara. 就怕了，有 Terlihat para pasukan sedang menjalani misi dan tugasnya masing-masing, di mana ada seorang pria yang menyamar dan akan bertransaksi narkoba dengan bandar di daerah itu. Dengan didampingi oleh beberapa pasukan, di sana transaksi pun dilakukan. 爱。 Namun tidak lama, salah satu prajurit melihat ada pergerakan yang mencurigakan dari pihak musuh, dan akhirnya saling tembak pun terjadi. 不是说好的速决吗？我看没那么简单。你搞我！不是我，我没有。 Sementara di luar, seorang sniper yang bernama Garo sudah standby mengamankan situasi. Namun karena pasukan musuh berdatangan, akhirnya menugaskan para pasukan untuk segera mundur. 赶紧撤离！撤！格拉的增援到了。 Sambil melarikan diri, para pasukan juga harus terlibat baku tembak dengan musuh. Namun di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang perempuan yang sedang membawa senapan. Dan ternyata perempuan tersebut adalah pasukan andalan musuh. Di saat akan melarikan diri, wanita tersebut berhasil meneror para pasukan. Sehingga para pasukan harus terhenti dan berlindung diri agar bisa menghindari dari serangannya. Melihat ada sniper musuh, sang ketua memberi arahan kepada para pasukan untuk segera pergi sesuai arahannya. 怎么办？ Setelah beberapa tembakan dilepaskan, akhirnya sang kapten mengetahui di mana posisi sniper musuh itu berada. Kemudian menyuruh para pasukannya untuk kembali bergerak. 可不止5秒了。 那边。 Mengetahui targetnya bergerak, ia juga segera berpindah tempat. Dan sang kapten yang melihat musuhnya berpindah tempat membuat ia juga harus terpaksa berpindah posisi. Di saat itu tembakan sang kapten hampir saja mengenai sang musuh. Namun dia tidak tinggal diam. Wanita itu mencoba untuk menembak posisi si kapten. Hingga akhirnya
sang kapten berhasil mendaratkan tembakannya tepat di kepala si wanita. 安全。 Setelah berhasil melumpuhkan pasukan musuh dan penembak jitu, para pasukan pun segera bergegas pergi ke dalam mobil. Namun saat dalam perjalanan, ternyata para pasukan musuh juga datang silih berganti. Dan dari sinilah aksi kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menghabisi pasukan musuh. Setelah misi itu berhasil, mereka pun melepaskan lelahnya dengan menghibur diri di sebuah bar. Namun di sisi itu, sang kapten hanya duduk terdiam dan terus menatap pada koin yang dipegangnya. Lantas ia ditanya oleh bosnya mengenai koin tersebut. Sang kapten pun menjawab bahwa koin ini adalah sebuah keberuntungan dalam hidupnya. Ia tidak pernah sekalipun lupa membawa koin tersebut. 它就是我的护身符。 Scene kemudian berpindah ke tempat lain, di mana kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah asyik menyiksa. Setelah itu ia ditelepon dan mengatakan bahwa aksi pembunuhan gagal. Bahkan wanita penembak jitu yang ternyata adalah muridnya juga sudah tewas. Mendengar hal tersebut lantas membuatnya tampak emosi. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghabisi para pasukan itu. Dan benar saja, di saat sang kapten tengah di toilet, ia berfirasat bahwa ada yang mencurigakan di sekitarnya. Hingga akhirnya aksi perkelahian pun terjadi. Sementara di bar, pasukan sedang asik berdansa dan tiba-tiba melihat ada granat, salah satu pasukan mengorbankan dirinya. Dan dari sini situasi pun menjadi kacau. Untungnya mereka berhasil mengalahkan beberapa pasukan. Namun di saat mereka akan melarikan diri, di gedung lain ada seorang penembak jitu yang sedang mengincar mereka. Tanpa mereka sadari bahwa si penembak musuh tengah mengincar mereka. Dan saat melewati jembatan, saat sang kapten tiba, ia sangat terkejut melihat pasukannya harus menjadi korban. Namun di saat itu, salah satu pasukan berusaha untuk menyelamatkan temannya. Tapi sang kapten mengingatkannya bahwa itu adalah sebuah jebakan. Sang kapten lalu berniat mengalihkan perhatian. Tujuannya agar si pasukan wanita itu bisa menolong temannya. Namun saat dia berusaha untuk menolongnya, tak ada pilihan lagi, ia pun berusaha untuk melawannya, sehingga adu tembak pun berlangsung lama.
Namun saat detik-detik akhir, mereka masing-masing melemparkan tembakan. Dan sayangnya, sang kaptenlah yang terkena tembakan. Scene kemudian berlanjut 8 tahun kemudian. Terlihat sekarang si kapten sudah pensiun dan memilih untuk menjadi tukang mie ayam. Tanpa ada beban dan tugas lagi, ia sepertinya menikmati hidup yang sederhana ini. Namun tidak dengan anaknya. Anaknya sepertinya sangat benci terhadap ayahnya. Entah apa alasannya, kita akan tahu di scene selanjutnya. Kemudian sang kapten meratapi foto istrinya yang sudah meninggal. Dan dari sinilah semuanya terungkap. Jadi saat 8 tahun yang lalu, saat aksi adu tembak itu berlangsung, ternyata sang kapten masih terselamatkan berkat koin yang selalu ia bawa. Jadi koin tersebut menahan luncuran peluru, sehingga peluru tidak menembus terlalu parah pada tubuhnya. Di sana ia sedang bersama istri dan juga anaknya yang bernama Kiki. Saat ia sudah sadar, istrinya langsung menceritakan perihal koin yang berhasil menyelamatkan hidupnya. Tapi entah apa yang dipikirkan sang kapten, ia langsung kembali bangkit dan berusaha untuk mengejar si penembak musuh tersebut. Jelas hal itu sangat dilarang istrinya, sehingga ia berusaha mengejarnya agar istirahat. Namun saat menyeberang jalan, sang istri pun harus tewas tertabrak. Dari kesalahan inilah membuat Kiki selalu marah terhadap ayahnya. Bahkan ia sering meminta kepada pacarnya agar membawanya pergi menjauh dari ayahnya. Kiki mempunyai seorang pacar yang bekerja di Lazada Express. Tapi di hari itu, pacarnya meminta tolong agar mengantarkan paket sesuai permintaan. Tanpa pikir panjang, ia mengiyakan permintaan sang pacar. Tanpa ia sadari bahwa disitulah semua kecelakaan ini terjadi. Kiki kemudian mendatangi salah satu pabrik yang diduga pabrik mainan. Namun tidak ada rasa curiga apapun, Kiki mengambil paketnya dan langsung pergi untuk mengantarkan paket tersebut. Saat di tengah perjalanan, ia berhenti dulu sebentar di toko ayahnya. Namun bersamaan dengan itu, ada salah satu tetangganya yang ingin membantu membawa barang-barang ayah Kiki. Tapi ia menyimpan paket itu di dekat paket yang akan Kiki antar. Setelah selesai membantu, Paman Liung pamit untuk pulang. Dan memang sudah bisa ditebak, Paman Liung malah membawa paket yang Kiki bawa. Dan dari tertukar paket inilah yang akan membuat Kiki dalam bahaya. Scene kemudian berpindah ke pabrik mainan tadi. Dan ternyata itu bukanlah pabrik mainan, melainkan adalah pabrik produksi narkoba. Seorang bandar ditelepon oleh konsumennya yang komplain. Si konsumen menanyakan barang yang ia pesan. Ternyata paket yang ia pesan hanya berisi pupuk tanaman. Merasa ada masalah dengan paket itu, si mandor pabrik itu pun langsung menyuruh bawahannya untuk memanggil pacarnya si Kiki. Singkat cerita, pacar Kiki akhirnya berhasil ditangkap dan diinterogasi. 说说吧，东西去哪儿了？ Setelah beberapa pertanyaan dan siksaan, ia mengatakan bahwa yang mengantarkan paket tersebut bukan dirinya, melainkan pacarnya. Tanpa lama-lama, mereka langsung mendatangi rumah Kiki. Kemudian mereka ternyata sudah lama menunggu kedatangan Kiki. Setelah Kiki tiba, mereka langsung masuk dan menangkap Kiki. Di sana Kiki diinterogasi dan diberi siksaan. Jelas Kiki yang tidak tahu apa-apa terus menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Hingga akhirnya mereka pun membawa Kiki. Di tempat yang sama, Paman Liang melihat Kiki diculik oleh orang yang tidak dikenal. Kiki langsung dibawa ke tempat si bandar dan di sana mereka diinterogasi. Kiki akhirnya mengetahui bahwa pacarnya juga adalah seorang pengedar. Sontak hal itu membuatnya kecewa. Tapi sang pacar mengelak bahwa ia melakukan itu hanya untuk menghasilkan uang lebih dan membawa Kiki pergi dari daerah sini. Sementara di tempat lain, sang kapten mendapat kabar tentang anaknya yang diculik. Paman Liang menyebutkan tanda-tanda si penculik bahwa di dalam mobilnya terdapat jimat yang menggantung dalam mobil. Melihat foto Kiki bersama pacarnya di gudang Lazada, akhirnya ia mendapatkan dua petunjuk. Tanpa berlama-lama, ia langsung mendatangi di mana gudang Lazada itu berada.
Setelah berada di tempat gudang Lazada, sang kapten langsung bertanya kepada atasan mengenai Saiban yang merupakan pacar Kiki. Dengan sedikit ancaman, akhirnya orang itu memberitahu Saiban bahwa Saiban berhubungan dengan seseorang di toko mainan di daerah tertentu. Berbekal informasi itu, sang kapten langsung mendatangi pabrik itu. Benar saja, di sana ia melihat mobil yang terdapat jimat yang menggantung di mobil. Dari tanda ini, ia yakin bahwa disinilah para penculik berada. Tanpa membawa senjata apapun, ia berhasil menghabisi satu persatu penjaga di sana. Sang kapten terus bertanya-tanya di mana putrinya, tapi orang-orang di sana malah berusaha menembak si kapten. Tentu saja sangat mudah sekali bagi si kapten menghabisi mereka semua. Namun salah satu dari mereka berhasil kabur dan berhasil membawa Kiki juga. Si kapten berusaha mengejar, namun apalah daya, mobil yang kencang membuat ia tidak mengejarnya. Lantas ia kembali lagi kepada Saiban dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Saiban menceritakan semuanya, ia merasa bersalah dan ingin memberitahu si kapten. Mungkin saja jika mendatangi orang yang memesan narkoba itu, Kiki bisa ditemukan. Setelah itu mereka berdua pun mendatangi bandar yang lain juga. Dan di sini si kapten berhasil menghabisi mereka semua. Namun ternyata mereka tidak tahu apa-apa perihal Kiki. Sementara di tempat lain, kita akan diperlihatkan bos besar Narkoboy dan si penembak jitu yang di scene awal tadi. Mereka membawa Kiki ke hadapannya dan mengatakan bahwa paketnya tertukar. Ia memberitahu bahwa Kiki adalah anak dari orang yang menyimpan paket narkoba itu. Tidak lama, sang kapten langsung menelepon si bos Narkoboy. Kapten memberi peringatan kepadanya agar tidak menyentuh Kiki. Tapi dengan songongnya, ia mengatakan, jika Kiki ingin selamat, maka Anda harus mengembalikan paket tersebut. Si bos lalu memberi perjanjian kepadanya, di mana mereka akan bertemu dan menukarkan barang tersebut. Si kapten merasa bahwa ia tidak membawa barang-barang itu, langsung memeriksa CCTV di sekitar tokonya. Dan alhasil, akhirnya ia mengetahui bahwa paket tersebut telah tertukar dengan paket milik Paman Luang. Sementara di tempat lain, si bos memerintahkan si penembak jitu untuk segera membunuhnya dan mengambil paket tersebut. Di tempat lain, sang kapten sudah sampai di kediaman Paman Luang. Ia langsung menanyakan perihal paket yang tertukar. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, Paman Luang pun langsung memberi paket itu. Dan benar saja, ternyata paket itu berisi narkoba. Di saat ia akan kembali, tiba-tiba ternyata si penembak jitu dengan cepat sudah menarget mereka. Untungnya ia berhasil menghindar, tapi pasukan musuh juga berdatangan, dan dengan mudah mereka berhasil menghabisinya. Namun di sana ia terus dikejar oleh musuh.
Sehingga secara bersamaan para polisi pun datang ke sana. Tidak ingin berdampak panjang, si penembak musuh pun langsung pergi. Di sini si kapten sempat diinterogasi oleh polisi. Namun di sana ia melawan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya ingin menyelamatkan putrinya. Si polisi hanya bisa diam dan tidak bisa menahan si kapten. Setelah itu, disinilah ia kembali membangkitkan keberaniannya sebagai kapten, sekaligus membahaskan dendam 8 tahun yang lalu. Saiban datang ke sana untuk membantu si kapten, walaupun sebenarnya sang kapten tidak butuh bantuannya. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana mereka berdua mengedap-kedap dan membunuh satu persatu para penjaga. Mendengar ada kerusuhan di atas, sang bos pun langsung mengirim pasukan untuk menghentikan pergerakan sang kapten. Di sini juga si penembak jitu juga ikut turun tangan untuk menghentikan pergerakan mereka berdua. Mengetahui kehadiran sang kapten, si bos langsung menyuruhnya untuk keluar dan melakukan pertukaran tersebut. Saat pertukaran itu dilakukan, di sini kekacauan pun terjadi. Tapi si kapten berhasil membawa Kiki pergi. Namun bahayanya, si bos menempelkan bom peledak di tubuh Kiki. Setelah bersembunyi di tempat aman, ia berhasil mematikan bom tersebut, yang kemudian membawa Kiki pergi. Tapi di sisi lain, ternyata si penembak itu masih mengincar mereka. Di sela-sela itu, tanpa diduga Paman Liung datang ke sana. Di sana ia membawa mobil. Di saat akan pergi, Paman Liung berhasil ditembak oleh musuh. Merasa dendam 8 tahun perlu dibalaskan, si kapten menyuruh Saiban untuk membawa Kiki pergi. Dan di sini ia akan menghadapi sniper itu. Setelah pertarungan yang cukup lama, mereka melepaskan tembakan terakhir sama seperti di awal film ini.
Dan di sini si kapten berhasil membunuhnya. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan putrinya sekaligus membalaskan dendam yang lama. Di akhir film ini, kita akan diberi cerita bahwa sang kapten melaporkan keberadaan para pengedar narkoba. Hingga akhirnya, polisi berhasil memberantas semua jaringan narkoba. Namun, sang kapten harus menerima hukuman pahit 12 tahun penjara karena diduga ia juga adalah pengedar narkoba. Oke lah dulu, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seluruh cerita film Brick Road tahun 2021. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dula Austin unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.